Shalom sahabat Rema terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan, kita dipertemukan dalam Rema saat ini untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Kita patut bersyukur karena kasih setia Tuhan sehingga kita masih diperkenankan untuk menikmati kehidupan sampai saat ini. Percayalah sahabat, tidak ada sesuatu hal apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Baik, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami senantiasa bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tak pernah habisnya dalam hidup ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus dan kuasailah waktu perenungan ini. Tolonglah kami ya Bapa, agar setelah merenungkan firman-Mu kami mampu untuk melakukannya. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman dalam perenungan saat ini terbaca dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 yang tertulis. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, ada seorang veteran Perang Dunia Kedua yang juga adalah seorang mantan pilot pesawat tempur, mengisahkan sebuah kejadian unik yang pernah dialaminya. Ia mengisahkan bahwa pada suatu waktu saat masih aktif bertugas, ada beberapa pesawat pembom yang terbang menempuh jarak yang jauh dari daratan Amerika Serikat menuju sebuah pulau di lautan Pasifik. Saat mendekati tempat tujuan, pesawat-pesawat pembom yang besar itu telah ditunggui oleh sebuah mobil jeep kecil yang dipasangi spanduk dengan tulisan besar yang bertuliskan "Follow Me". Mobil jeep itu lalu memandu pesawat-pesawat pembom itu menuju lokasi pendaratan. Kemudian sang mantan pilot berkata, mengingat peristiwa itu, yaitu mobil jeep kecil dengan spanduk itu, mengingatkan saya kepada Yesus. Ia lahir di dunia ini sebagai orang kecil, seorang yang biasa dari kota yang kecil, tapi tanpa tuntunannya, maka orang-orang besar dari segala zaman akan tersesat. Sahabat Rema terkasih, ajakan "Follow Me" atau "Ikutlah Aku" adalah ajakan Kristus sesuai dengan bacaan ayat perenungan dalam Rema saat ini. Banyak orang, terkhususnya orang Kristen, tahu dan mengerti akan ajakan ini, karena dalam ajakan Yesus itu terkandung makna kehidupan kekal. Namun ironisnya, meskipun tahu dan mengerti, tetapi tidak semua orang merespon ajakan itu. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena ajakan Yesus itu adalah ajakan yang bersyarat, yaitu jika seseorang mau mengikuti Yesus, maka ia harus mau menyangkal diri dan mau memikul salib. Memang benar, kasih Yesus adalah kasih yang tak bersyarat. Namun, jika ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, maka kita harus siap bayar harga, yaitu bersedia sangkal diri dan bersedia pikul salib. Tentu saja berat, karena itu berarti kita menyerahkan seluruh kendali hidup hanya kepada Yesus. Bagi orang Kristen atau pengikut Kristus, pilihan untuk mengikuti Yesus adalah sebuah pilihan yang harus dijalankan, yang di dalamnya terdapat sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri mengandung arti bahwa meskipun seseorang hidup di dunia, namun kehidupannya jangan seperti dunia. Ini sungguh sesuatu yang sangat sulit, karena
kehidupan dan gaya hidup seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan atau tempat di mana dia berada. Mengapa harus sangkal diri? Tujuannya adalah agar berbeda. Sekalipun hidup di dunia, tetapi jangan menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain, pikiran, perkataan, dan perbuatan harus sesuai dengan kehendak Tuhan atau standar sorga. Seorang misionaris dari India yang bernama Sadhu Sundar Singh pernah berkata, "Ikan-ikan di laut hidup di air asin, namun dagingnya tidak turut asin. Demikianlah seharusnya kita hidup." Menyangkal diri adalah bentuk atau wujud nyata kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan di dunia ini. Berikut 3 arti penyangkalan diri secara umum. Yang pertama, menyangkal keinginan egois. Ini berarti tidak mengejar kesenangan atau kepuasan pribadi, tetapi mengutamakan kehendak Tuhan. Yang kedua, memprioritaskan Tuhan, yaitu menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, mempercayai rencananya dan melepaskan segala keinginan serta tunduk pada kedaulatannya. Dan yang ketiga, menjadi rendah hati, yang berarti menerima kenyataan bahwa sesungguhnya kita tidak sempurna dan membutuhkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Sementara memikul salib adalah konsekuensi atau dampak dari penyangkalan diri yang telah dilakukan. Mengapa demikian? Harus diingat bahwa kita hidup di dunia. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dunia pasti berdampak kurang atau tidak nyaman bagi seseorang yang hidup dalam penyangkalan diri yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena hidupnya tidak sesuai dengan standar dunia atau berbeda dengan dunia. Dan ketika seseorang hidup berbeda dengan dunia, maka pasti tantangan demi tantangan akan menghampiri. Itulah konsekuensi dan salib yang harus dipikul. Berikut 3 arti memikul salib secara umum. Yang pertama, menerima kesulitan. Hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup yang selalu mudah, malahan akan menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Oleh karena itu, setiap orang yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus harus berani dan siap menerima kesulitan hidup. Yang kedua, memikul beban. Kesulitan dan tantangan hidup adalah beban yang harus dipikul. Memikul beban berarti bergumul dan menanggung beban itu sebagai tanggung jawab dari konsekuensi dan pilihan moral yang diambil. Dan yang ketiga, menyerah pada kehendak Tuhan. Orang yang siap menerima kesulitan hidup dan bertanggung jawab melaksanakan konsekuensi memikul beban adalah orang yang tahu serta mengerti dengan baik dan benar bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik bagi kehidupannya. Sehingga dia dengan tekun, taat dan setia berserah hanya pada kehendak Tuhan sambil terus percaya bahwa pada waktu Tuhan, salib yang dipikulnya itu akan diubahkan Tuhan menjadi kemuliaan. Sahabat Rema, teladan utama yang patut kita teladani dalam hal menyangkal diri dan memikul salib adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang adalah anak Allah, rela menyangkal diri dan meninggalkan semarak dan kemuliaan sorga untuk turun ke dunia menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba, serta dengan taat dan setia tunduk kepada kehendak Bapa untuk menderita, memikul salib, mati dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Itulah sebabnya Yesus mengajak kita dengan ajakan, "Ikutlah aku," karena di balik ajakan itu kemuliaan kekal menanti. Ajakan Yesus untuk mengikut Dia adalah ajakan agar kita dapat hidup dalam kekekalan sorgawi bersama Dia, sebab hanya Dialah satu-satunya jalan agar kita bisa mencapai sorga. Namun, semua itu dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Pilihan hidup untuk mengikuti Yesus atau tidak yang akan menentukan kehidupan kekekalan kita. Semua orang Kristen menyukai dan menginginkan kasih Yesus yang tidak bersyarat. Namun, di balik itu terdapat juga keengganan untuk mau sungguh-sungguh mematuhi syarat untuk mengikuti Yesus karena harus menyangkal diri dan memikul salib. Itulah alasan mengapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Di dalam Alkitab tertulis janji Tuhan Yesus, di antaranya mengenai penyertaannya, mengenai terjawabnya doa, serta mengenai terpenuhinya semua kebutuhan jasmani dan rohani, dan semuanya itu hanya bisa didapatkan dengan mengikuti Yesus. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 14 tertulis, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Sorga disediakan bagi setiap orang yang percaya dan yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus beserta syaratnya. Mengikuti Yesus harus disertai dengan menyangkal diri dan memikul salib. Karena melalui sangkal diri dan pikul salib, Yesus ingin melihat ketaatan dan kesetiaan dari anak-anaknya. Pengakuan lewat kata-kata tak akan berarti tanpa disertai dengan tindakan. Sesaknya pintu dan sempitnya jalan yang digambarkan Tuhan Yesus adalah proses hidup yang harus dilalui setiap anak Tuhan agar bisa mencapai kehidupan sorgawi kekal yang sungguh sangat tidak mengenakan bagi daging. Namun Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri melalui proses hidup dalam mengikut Dia. Penyertaannya yang sempurna melalui Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita akan menuntun dan memandu kita dalam perjalanan hidup mengikuti Yesus. Bukan tidak mungkin bahwa dalam pengiringan akan Dia kita akan terjatuh. Namun selama kita bersandar pada lengan yang kuat, maka sekalipun jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak karena Dia akan menopang kita. Sahabat Rema, pada tahun 1800-an terjadi kebangkitan rohani besar-besaran di Eropa yang mengirim banyak misionaris ke seluruh dunia. Beberapa misionaris Inggris dikirim ke sebuah daerah penuh tantangan di India yang bernama Assam. Penduduk asli Assam adalah terdiri dari beberapa suku primitif yang mempraktekkan kanibalisme dan memiliki tradisi mengerikan, di antaranya mengumpulkan kepala manusia sebagai simbol status sosial. Di tengah kebrutalan penduduk Assam itu, para misionaris tetap memberitakan Injil dengan tekad yang kuat. Meskipun awalnya mereka ditolak, tetapi dengan berjalannya waktu, berita Injil mulai diterima dan meresap pada sebuah keluarga dari suku Garo yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka adalah Nokseng, istrinya dan 2 anaknya. Kehidupan keluarga Nokseng pasca menerima Yesus ternyata membawa dampak besar, sehingga banyak keluarga lain yang mengikuti jejak mereka untuk menerima Yesus. Mengetahui akan hal ini membuat kepala suku marah, lalu mengadili Nokseng dan keluarganya di hadapan masyarakat. Nokseng dipaksa untuk menyangkal Yesus. Jika tidak mau, maka dia dan keluarganya akan dibunuh. Dalam ancaman kematian, Nokseng dengan teguh menyatakan, "I have decided to follow Jesus, no turning back." Setelah itu anak-anaknya dibunuh. Kemudian dia dipaksa lagi untuk meninggalkan Yesus. Namun dengan tetap teguh Nokseng berkata, "Tough none go with me, still I will follow, no turning back." Setelah itu istrinya pun dibunuh. Dan saat diberikan kesempatan terakhir untuk menyangkal Yesus, Nokseng tetap dengan tegas menjawab, "The cross before me, the world behind me, no turning back." Lalu ia pun dibunuh. Pengorbanan Nokseng dan keluarganya mengguncang hati kepala suku. Ia mulai mempertanyakan kekuatan iman yang luar biasa yang bisa membuat seseorang dan keluarganya rela mati. Rasa penasarannya itu kemudian membuat si kepala suku membaca serta mempelajari Injil dan membawanya percaya kepada Kristus, sehingga pada akhirnya ia mengumumkan imannya di depan rakyat dan seluruh masyarakat Assam pun percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sejak saat itu kekristenan pun berkembang pesat di Assam. Saat ini lokasi daerah Assam yang berada di Meghalaya, tepatnya di timur Laut India,
adalah salah satu dari 3 negara bagian di India dengan mayoritas Kristen, dan hampir 100% suku Garo percaya dan beriman kepada Yesus. Kata-kata Nokseng saat berada dalam ancaman pembunuhan kemudian diabadikan oleh Sadhu Sundar Singh dalam sebuah himne indah dan diaransemen oleh komposer Amerika William Reynolds. Lagu ini kemudian digunakan oleh Billy Graham dalam banyak kebaktian kebangunan rohani di seluruh dunia dan membawa banyak jiwa mengikuti Yesus. Bahkan hingga kini gereja-gereja terus menyanyikan "Mengikuti Yesus, keputusanku". Sahabat Rema yang dikasihi Tuhan, kesaksian ini mengingatkan kita bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah, tetapi mengikut Tuhan pasti menghidupkan. Karena benih yang mati bisa menghidupkan jutaan benih lainnya. Yesus mati supaya kita semua hidup. Tantangan dalam setiap zaman mungkin berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu tetap mengikuti Yesus dan tetap teguh dalam iman kepada Dia. Saat ini, bukalah hatimu, dengarkanlah Yesus yang sementara berkata kepadamu, "Ikutlah aku." Sahabat, Yesus sangat rindu untuk selalu bersamamu. Dia sangat rindu untuk selalu menuntun setiap perjalanan hidupmu. Jika saat ini engkau mendengarkan suara manisnya, janganlah keraskan hatimu. Percayalah sahabat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. Sahabat, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengaku bahwa kami sungguh ingin mengikuti Engkau, tetapi sangkal diri dan pikul salib adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Kami berserah kepadamu Bapa. Kami sungguh tidak sanggup. Saat ini kami menyerahkan seluruh kendali hidup hanya kepadamu. Aturlah kami dengan Roh Kudus, agar pada akhirnya kami bukan saja termasuk dalam bagian yang dipanggil, tetapi juga turut dalam bagian yang dipilih dan mengikuti Yesus hingga akhir hidup kami. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, sangkal diri dan pikul salib adalah panggilan bagi setiap kita untuk hidup dalam pengabdian total kepada Tuhan, bahkan ketika menghadapi kesulitan hidup. Hal ini bukan tentang hukuman atau penolakan kesenangan, tetapi tentang menemukan kebebasan dan sukacita sejati dalam mengikuti kehendak Tuhan. Selamat mengikuti Yesus. Akhirnya, Rema berterima kasih untuk kebersamaan kita saat ini. Silahkan berbagi dan menjadi berkat jika sahabat diberkati dengan video Rema kali ini. Masih ada banyak video Rema lainnya yang bisa diklik dan dilihat pada channel YouTube ini. Silahkan menekan tombol subscribe bagi sahabat yang belum subscribe dan menekan lonceng notifikasi agar memotivasi Rema untuk membuat video renungan berikutnya dan agar sahabat selalu mendapat pemberitahuan saat Rema mengupload video yang baru. Atas kasih dan perkenanan Tuhan, kita pasti akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.